Dugaan begal dana PIP terus berlanjut hingga ke Ditreskrimsus Polda Jatim. Probolinggo CB News Indonesia, ramai soal bantuan program Indonesia Pintar PIP, serta tak kunjung digelarnya rapat dengar pendapat RDP, soal dugaan begal dana program Indonesia Pintar PIP kantor DPRD Kota Probolinggo. Wali Santri Ismail Nizar mengatakan, dana PIP itu sudah cair tahun 2022 dan 2023. Hal itu diketahui dari keterangan anaknya sendiri. Bahkan pencairan itu diterima anaknya sendiri di bank. Anehnya uang itu diminta oleh wali kelasnya dengan dalih dipakai atau digunakan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah yang juga merupakan pondok pesantren. Ismail saat ditanya, apakah sebelumnya ada pemberitahuan ke orang tua murid? Ismail dengan tegas menjawab tidak ada, termasuk uang yang menjadi hak anaknya untuk apa, juga tidak diberitahukan dan kami pun tidak pernah diajak rembuk. Saya tahunya dari anak saya. Mirisnya lagi, ATM dan rekening siswa dipegang lembaga sekolah. Tentang berapa jumlah bantuan PIP yang diterima anaknya, ia menjawab Rp750.000 tiap tahun, jelas Ismail. Ismail juga menyebut, ratusan siswa yang mendapat bantuan PIP diminta sekolah. Menurut data yang kami tahu, tahun 2022 ada sekitar 320 siswa. Kalau tidak salah untuk tahun 2023 jumlahnya berkurang, sekitar 310 anak, tegas Ismail. Banyak. Ini salah satu bukti kekecewaan kami di belakang ini, kekecewaan kami kepada DPRD, bahwa apa yang saya sampaikan hingga saat ini belum ada tanggapan. Terakhir, jika 2 kali 24 jam tidak ada tanggapan, maka ini sebagai langkah awal memanasnya mesin bagaimana RDP Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo tidak menanggapi permintaan teman-teman lembaga. Terakhir, saya akan mengadakan aksi turun jalan besar-besaran meminta kepada DPRD untuk segera bentuk pansus seperti itu. Kini Ketua Ormas Skuad Nusantara Kota Probolinggo Bambang Hartono, didampingi pihak orang tua wali santri Ismail mendatangi Ditreskrimsus Polda Jatim untuk melaporkan kasus tersebut, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, pendistribusian dana program Indonesia Pintar PIP di Kota Probolinggo bermasalah, dampaknya banyak pelajar penerima manfaat diduga hanya menjadi alat lembaga pendidikan untuk menjarah anggaran tersebut. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pak, mungkin bisa diceritakan ya ataupun dijelaskan ya. Iya. Saat ke mana? Polda. Di Ditreskrimsus Polda Jatim ya. Iya. Ini dalam rangkanya menindaklanjuti terkait dengan dugaan Perampasan PIP itu ya. ya. Nah, ini gimana ini Pak? Mungkin bisa disampaikan. Kami tadi didampingi oleh Ketua LSM Skuad Nusantara, Bapak Bambang. Ormas ya? Ya, Ormas Skuad Nusantara, nggih. Pak Bambang, sinten Pak? Bambang Hartono menuju Polda Jatim dan mengadukan untuk kemudian dalam tindakan berikutnya untuk melaporkan terduga pelaku perampasan dana PIP oleh lembaga pondok pesantren salah satu pondok pesantren di Probolinggo. Berarti ini masih pengaduan. Masih pengaduan untuk dipelajari lebih lanjut, kata Ditreskrim penyidik sana ya, tadi demikian. Oh gitu. Nggih. Terus mungkin ada yang disampaikan juga Pak. Kenapa kok sampai laporan ke sana? Kan sini ada Polres. Seperti kita ketahui juga bersama, sebelum ini kan kami sudah pernah ke gedung DPRD Kota Probolinggo untuk pengajuan RDP. Tapi tidak tembus ya. Itu diabaikan Pak, sepertinya demikian.
akhirnya mengambil langkah. Akhirnya mengambil langkah ke Polda. Mungkin dari Ketua Ormas Kuat Nusantara ya, kan Iya. tadi mendampingi Pak ya. Iya, mendampingi. Mungkin bisa menyampaikan Pak lebih lengkapnya gimana ini. Oke, terima kasih ya. Pada intinya kami selaku Ormas Sekuat Nusantara ini akan memfungsikan peran kami untuk membantu, mendampingi dari masyarakat yang mengadukan permasalahannya kepada kami. Kami selalu akan membantu dan mendampingi sampai permasalahan ini benar-benar menemui titik sejelas-jelasnya. Makanya pada waktu awal kami menginginkan RDP, faktanya RDP kami tidak dijembatani, tidak terfasilitasi, sehingga kami sama beberapa korban ini melangkah untuk melakukan pengaduan kepada Ditreskrimsus Polda Jatim. Alhamdulillah kami di sana diterima dengan baik dan ada beberapa komunikasi memang yang harus kami siapkan semuanya terkait dengan pengaduan kami di Ditreskrimsus Polda Jatim. Ini begini Pak, ini kan anggota dewan dan pimpinannya juga baru. Ketika nanti dewan yang baru itu menghendaki agar di RDP kan gimana? Oh, itu bagi kami juga langkah yang bagus kalau memang di RDP kan. Bahkan kalau memang perlu akan kami dorong dewan itu untuk membuat pansus, panitia khusus untuk bisa membuka sejelas-jelasnya tentang permasalahan PIP ini yang ada di salah satu pondok pesantren. Seperti apa yang menjadi pengaduan dari beberapa wali santri ini kepada kami, itu sangat bagus Pak. Ada rencana nanti akan ke sana karena anggota DPR rupanya masih seger ini. Ada rencana mau? Ada rencana, cuman kemarin sempat kami konfirmasi alat kelengkapan dewannya masih belum terbentuk untuk yang baru. Jadi kalau kita melakukan RDP sana mestinya harus melengkapi ke alat kelengkapan dewannya dulu, baru kita bisa melaksanakan RDP. Sampai kapan itu kita nggak paham Masih komisinya belum terbentuk. belum terbentuk. Oke Pak, kembali ke tindak lanjut laporan ya, dugaan terkait PIP ke Polda Jatim ya. Ini tadi Ormas atas nama pendampingan dengan Ormas Kuat Nusantara saja atau dengan yang lain yang kemarin Pak? Nah, Oh, kebetulan tidak. sementara ini dari kami saja yang mendampingi. Untuk yang segala sesuatunya mungkin dari pihak korban ini yang bisa menjelaskan kenapa kok kami di sini yang bisa mendampingi dan membantu menjembatani sampai ke Polda. Mungkin. Iya, bisa kami mendapatkan klarifikasi dari Pak. tertambahi Pak ya. Ya. Terkait 2 LSM sebelumnya yang pernah membackup kami, 4 korban yang bersedia untuk bersaksi terkait kasus perampasan manfaat dana PIP ini. Mumpung sekarang ini ada teman-teman media, saya juga ingin menyampaikan walaupun nanti ya mengklarifikasi nanti juga insya Allah ada pernyataan tertulis juga terkait LSM Lihat dan Ormas GM Grip gitu ya. Apa alasannya sehingga? Ya, saya berniat untuk pencabutan kuasa pendampingan Pak Waktu terhadap itu. sekarang Ini belum dikembalikan. sekarang sampai hingga sekarang belum dikembalikan Pak. sampai Makanya hari saya mumpung sekarang ada teman-teman media ingin saya sampaikan bahwa menyatakan kami 4 korban dan saksi ini menyatakan mencabut kuasa pendampingan oleh LSM Lihat dan Ormas Grip Jaya itu. GM Grip Jaya ya. Sudah ditandatangani sama sampean? Belum menyusul tertulisnya Pak. Berarti ini tunggal ya, hanya dengan Ormas Kuat Nusantara Betul. pengaduan ke Polda Betul, Jatim ini. betul, iya. Pak Ustadz. Karena lambat Pak, lambat. Pak Iya. Selama berkomunikasi dengan LSM Lihat dan Ormas Grip Jaya tadi, Iya. mungkin ada penyerahan data atau dokumen. Itu tolong disebutkan apa saja, kemudian nasib data itu seperti apa Pak Ustadz? Pernah Pak, sudah lengkap terkait data. Bahkan lebih lengkap data itu
sepertinya dengan data yang saya bawa ke Polda tadi bahkan. Iya. Berarti harus dikembalikan. Iya. Bang, ya. Iya, kalau kami para korban yang bersaksi dalam kasus perampasan manfaat dana PIP ini sangat berharap data itu dikembalikan kepada kami. Kalau tidak dikembalikan, Kalau tidak dikembalikan, ya bisa beresiko ke buntut hukum juga nanti, Pak. Data itu nanti akan dijadikan bukti begitu Pak Ustadz ya? Betul. Ya, penghilangan barang bukti, berkas-berkas bukti gitu, Pak. Gitu. Penggelapan gitu. Ya. Mungkin bisa menunjukkan Pak adanya pelaporan pengaduan ya ke Polda Jatim, mungkin ada bisa menunjukkan. Oh itu Pak, ya udah terima ya. Ini tanda terimanya. Ini tanda terimanya tadi. Nggih. Dimajukan aja ada apa Pak? Makatan nggih. Cuma itu saja. Iya. Nggih, sampun. Kalau bentuk pengaduannya, insya Allah di sini sudah semuanya lengkap beserta dengan kronologis. Ya. Di sini sudah ada semuanya, termasuk bukti gambar-gambar semuanya. Ya. Terus ini juga para siswa yang memperoleh manfaat, manfaat dana PIP dana ini, Pak. PIP yang di salah satu pondok pesantren tersebut. Ya. Semuanya sudah kami sampaikan ke sana. kartu PIP-nya ada. Kartu PIP-nya monggo disampaikan. Kartu KIP, PIP-nya kalau Kartu ATM-nya. kartu ATM PIP-nya ada di lembaga. Dipegang oleh lembaga, Pak. Termasuk sama tabungannya. Karena kami sendiri selama titip putri kami di situ, anak-anak kami di situ tidak pernah memperoleh undangan pemberitahuan terkait bahwa putra-putri kami dapat ya. Memang Tahunya anak saya cerita bahwa dia itu dapat PIP. Karena saya tipikal orang tua yang nggak mudah percaya, saya telusuri, Pak. Dibuktikan dengan mencari data-datanya di dinas-dinas terkait. Pak, kembali lagi ke awal, Pak. Nggih. Saya mau tanya, sejak kapan berlepaskan diri pendampingan dengan kedua LSM dan juga Ormas tadi, Pak? Sejak kapan? Saya azamkan, saya niatkan sejak di Polda tadi. Ya. Nah, untuk diberi waktu berapa hari pengembalian dokumen tersebut? Ya secepatnya, Pak, kalau bisa. Secepatnya. Enggak batasan waktunya. Oh, batasan waktunya ya 2-3 hari lah, Pak. Jadi 2-3 hari. kalau selama kurun waktu 2-3 hari ini tidak dikembalikan, ranahnya beda, Pak ya? Iya, betul, ya. Jadi ke ranah hukum, kan itu ya? Iya, demikian. Penghilangan berkas bukti. Oke. Sudah ditelepon. Mungkin terakhir Pak, poin singkat saja Pak. Harapannya sendiri apa Pak setelah melakukan pengaduan ke Polda Jatim? Dari Harapan pihak kami selaku ormas ya, ketika kami mengawal atau mendampingi permasalahan ini kan masalah yang sangat urgent bagi kami, karena ini kita memperjuangkan hak-hak orang miskin gitu loh. Apalagi ini sudah ada barang bukti, sudah benar-benar berhak ini mendapatkan. Harapan kami juga apa yang menjadi hak-haknya bisa diperoleh, dan ini sebagai bentuk agar tidak terjadi lagi di kemudian hari di pendidikan dan yayasan manapun gitu loh ya. Ini harapan kami, jangan sampai hal semacam kayak gini terulang dan terjadi lagi di lembaga-lembaga yang lain. Itu. Selain ke Polda Jatim, mungkin langkah-langkah apa yang diambil nantinya? Mungkin juga buat laporan yang sama kemana? Yang jelas semua arsip-arsip akan kami sampaikan, termasuk ke DPP dan DPW kami Sepat Nusantara, itu sudah kami lampirkan semuanya. Ketika memang yang insya Allah kalau yang di Polda nanti dalam pengawasan DPW akan selalu mantau mungkin gitu untuk kasus ini begitu.